Alfi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Alfi? Alhamdulillah sehat. Pak Mada bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini kayaknya ada hal yang mau diobrolin ya kemarin ngubungin saya. Iya benar Bu Melda. Ini Bu Melda. Saya sedikit mau ngobrol sama Bu Melda. Kalau Bu Meldanya tidak ada kesibukan gitu. Apakah Bu Melda lagi santai? Iya, alhamdulillah lagi santai aja nih. Gak apa-apa Bu Alfi, kalau ada yang mau diceritakan silahkan aja. Mudah-mudahan nanti bisa membantu. Iya Bu Melda. Begini, saya paling tidak saya mau ngobrol sama Bu Melda itu sekitar 10 sampai 15 menitan lah begitu Bu Melda. Ya, ini Bu Melda, saya itu bingung. Ya, saya itu bingung. Mungkin dengan cara saya mengobrol sama Ibu, ada sesuatu yang mungkin saya bisa dapatkan begitu dari obrolan kita. Apa nih dari obrolan kita ini nanti? Begini, dari obrolan ini saya mengharapkan atau ingin mendapatkan sebuah ide atau saran gitu Bu Melda mengenai masalah yang saya hadapi gitu. Bu Alfi ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan ini nanti. Iya Bu, betul. Saya mau cerita untuk ini kelas saya. Kelas saya ini Bu berbeda dengan kelas-kelas yang lainnya. Gimana ya? Saya itu merasa kalau kelas saya ini, saya merasanya itu selalu dibeda-bedakan gitu, seperti tidak diberi kepercayaan untuk mereka bisa menjadi lebih baik begitu Bu. Jadi saya bingung. Bu, dan merasa kasihan sama siswa-siswa saya gitu. Oke, jadi Bu Alfi ini merasa bingung gitu dengan keadaan murid Ibu yang dipandang mata oleh guru lain gitu ya Bu? Iya benar Bu, iya benar begitu. Terus tadi kan Bu Alfi mengatakan bahwa murid-murid itu belum bisa dipercaya nih dan dipandang sebelah mata. Menurut Bu Alfi sendiri, idealnya murid-murid yang seperti apa sih yang bisa dipercaya dan bisa dianggap lah sama guru lain? Ya, sebenarnya murid-murid saya itu kalau diajak atau kita ngobrol dengan baik, sebenarnya mereka itu manut Bu, manut. Cuman karena mungkin kalau saya itu kan semuanya anak laki-laki begitu. Kalau disuruh kadang-kadang mereka itu cepat Bu dan mau membantu. Tapi memang kalau dari segi belajar, karena mungkin itu mereka laki-laki ya Bu ya. Karena kalau dalam segi belajar itu mereka kurang memperhatikan Bu, dan malah ada yang tidur di kelas. Mungkin itulah permasalahan yang kadang-kadang membuat guru lain itu selalu mencap tidak bagus di kelas saya itu Bu. Ya mungkin saya merasa kalau itu memang kurang bagus di kelas saya gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong nih ya Bu Alfi, apa yang sudah Ibu Alfi lakukan nih agar murid-murid itu tidak seperti itu lagi? Sebenarnya yang sudah saya lakukan itu, saya melakukan restitusi, namun dengan cara yang umum Bu. Artinya tidak satu persatu, cuman cara keseluruhan, langsung di dalam kelas di hadapan mereka yang banyak, sekitar 32 siswa. Kemudian dan saya itu melakukan perhatian penuh kadang-kadang sama mereka untuk jadi kalau saya biasanya kan kalau anak laki-laki itu kalau kita memperhatikan dengan penuh, dengan full kayak gitu, dengan penuh, mungkin siapa tahu mereka, oh ini guru saya sangat perhatian, mungkin saya mengharapkan mereka itu
dapat terbuka pikirannya gitu, bisa mau berubah gitu. Begitulah Bu untuk sementara penanganan atau yang dapat saya lakukan kemarin. Jadi Bu Alpi sudah memasukkan restitusi, mencoba restitusi, kemudian memberikan perhatian juga, namun karakter mereka ini tetap belum berubah gitu ya. Iya Bu, susah betul gitu untuk supaya mereka kalau di dalam kelas di saat ada guru itu jangan tidur, jangan malas-malasan gitu, maksud saya gitu Bu. Jadi yang Ibu Alpi inginkan tuh yang seperti apa? Yang bagaimana? Yang saya inginkan itu supaya pandangan itu nah Bu terhadap siswa saya itu dihempaskan begitu, maksudnya jangan dipandang sebelah mata lah siswa-siswa saya. Karena apa? Karena kan siswa saya ini sama saja juga sama dengan siswa-siswa yang lainnya, cuman mengapa hanya siswa saya gitu yang selalu buruk di mata guru-guru yang lain gitu Bu, maksud saya gitu. Kemudian apa nih kira-kira yang akan Ibu Alpi lakukan? Untuk sementara ini Bu, mungkin yang akan saya lakukan apa ya Bu ya kira-kira? Mungkin saya memotivasi mereka kali ya, memotivasi siswa-siswa saya itu di saat pembelajaran dalam penilaian sikap mereka mungkin yang harus ditekankan saya sebagai gurunya. Kemudian ketika di akhir kegiatan mencoba selalu merefleksi yang dikaitkan atau keterkaitan sikap mereka, memberi apresiasi kepada mereka, mungkin seperti itu kali ya Bu ya. Ya, oke lah kalau begitu kan di dalam pembelajaran di kelas ya Bu. Kalau misalnya di luar pembelajaran bagaimana? Kalau di luar pembelajaran itu mungkin nanti saya akan mengadakan diskusi kecil kali Bu untuk memotivasi mereka. Biasanya kalau di saat jam istirahat duduk di emperan kelas gitu ya, ngobrol dengan mereka dari hati ke hati. Kemudian kalau ada kegiatan di sekolah misalnya ada lomba itu sudah saya lakukan sih Bu. Saya selalu mendorong mereka untuk ikuti terus, masalah menang atau kalah itu urusan belaka, yang penting kalian berani tampil, berani menampilkan potensi kalian, kata saya gitu Bu. Walaupun itu mereka tidak menang, yang penting tampil kayak gitu, pokoknya ikut serta lah dalam kegiatan sekolah kayak gitu Bu. Iya. Luar biasa Bu Alpi ya. Kira-kira apa nih rencana supaya tujuan ke sana itu bisa tercapai? Saya akan selalu memberikan kesepakatan kepada murid saya untuk mengeksplor diri mereka agar potensi-potensi yang terpendam dari diri mereka itu muncul. Kemudian saya akan selalu memberikan motivasi kepada mereka bahwa mereka pun bisa seperti teman-teman mereka yang lainnya yang tidak sekelas dengan mereka gitu Bu. Ya, hanya motivasi. Iya. Jadi komitmen Bu Alpi nih terhadap rencana aksi itu seperti apa? Apa ya Bu ya? Saya akan membuat program wali kelas mungkinnya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa saya. Kemudian saya membuat keyakinan kelas yang biasanya keyakinan kelas yang membiasakan mereka itu yang hal-hal buruk mereka itu tidak lagi mereka lakukan. Misalnya keyakinan kelasnya datang tepat waktu ke dalam kelas, mungkin begitu Bu. Kemudian kalau ada guru yang berada di dalam kelas tidak boleh makan gitu, tidak boleh tidur begitu, dengan dengan keyakinan kelas. Kemudian ada konsekuensinya, kalau misalnya ini apa hadiahnya atau apa begitu Bu, mungkin kayak gitu ya. Oke. Kira-kira siapa nih yang akan membantu Bu Alpi itu nanti untuk menjalankan program tersebut?
Untuk sementara mungkin saya membuat membuat sendiri dulu, Bu. Ya, membuat sendiri dulu. Kemudian saya meminta teman-teman saya, rekan sejawat, barangkali ada yang perlu direvisi atau minta mereka untuk menilai bagaimana nanti persiapan saya, mungkin kayak gitu, Bu, kali ya. Iya, bagus sekali Bu Alpi. Nah, menurut Bu Alpi sendiri apa nih yang sudah didapatkan dari percakapan kita ini tadi? Dari percakapan kita ini tadi, saya kayak sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah yang terkait dengan murid-murid saya, yang mereka itu dipandang sebelah mata oleh guru-guru yang lainnya, karena karakter mereka itu yang kurang baik, yang ketika ada guru masuk di dalam kelas itu mereka tidur, mereka asik sendiri, mereka keluar kelas dengan seenaknya kali, Bu. Ya, keluyuran gitulah dalam kelas ketika ada gurunya masuk itu, Bu. Nah ya, alhamdulillah ya, berarti Bu Alpi sudah bisa nih mendapatkan manfaat dari percakapan kita nih ya, Bu. Mudah-mudahan nanti rencananya Bu Alpi akan membuahkan hasil. Kemudian jangan lupa juga untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan dari apa yang sudah Bu Alpi lakukan. Nantinya bisa dijadikan refleksi, dan saya doakan juga nanti kalau misalnya setelah mendapatkan hasil yang diinginkan, nanti kita sharing lagi lah, kita bercakap-cakap lagi untuk membahas ini. Saya mau dengar tentang keberhasilannya ya Bu Alpi. Semoga ya, Bu Melda. Saya pun berharap dengan itu tadi aksi saya mungkin nanti ya, yang semoga berjalan lancar, anak-anak saya mulai ada perubahan, ada peningkatan. Ya, saya sangat mengharapkan, Bu. Terima kasih Bu Melda sudah mau meluangkan waktunya untuk saya ngobrol lah dengan saya. Mohon maaf Bu Melda mengganggu pian. Apa-apa. Mudah-mudahan ini percakapan kita kali ini bisa sedikit banyaknya melegakan hati yang tadi masih ada kegelisahan, sepertinya seperti itu. Iya benar Bu Melda. Jadi saya tuh kadang-kadang bingung mencari solusi masalah saya ini yang saya alami ini. Tadi awalnya bingung Bu Melda, mau kemana gitu, mau cerita kemana, mau ngobrol kemana gitu ya. Maaf ya Bu Melda ya. Oke, makasih Bu Melda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.